Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ya semua teman-teman alhamdulillah baik. Begitu juga ibu. Ibu hari ini agak sedikit kurang enak badan, tapi tidak menyurutkan semangat ibu untuk mengajari kalian pada pagi hari ini secara live atau video. Sabahul khair, kaifa halukum? Oke teman-teman, hari ini ibu harapkan teman-teman sudah sholat subuh kan. Setelah itu teman-teman sudah baca Al-Quran, terus sudah merojaah Al-Qurannya. Alhamdulillah kalau semuanya telah teman-teman laksanakan. Oke, hari ini teman-teman sudah adakah yang mengisi checklistnya? Checklistnya teman-teman harus tetap diisi. Setelah itu celengan impaknya teman-teman. Celengan impaknya harus selalu diisi. Karena apa? Celengan impak juga termasuk ladang amal kita. Masih ingat ayat tentang ketika kita mengimpakkan sebagian harta kita, apa yang Allah balaskan, apa yang Allah janjikan? Nah, di sini akan ibu bacakan, ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi teman-teman, ketika kita berbuat kebaikan, tidak usah khawatir, Allah pasti akan membalas semua kebaikan kita dengan berlipat ganda. Apalagi di bulan Ramadan ini ibarat kata sebagai ladang emas kita. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke teman-teman, materi yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah dalam sholat taraweh. Nah, teman-teman tahu sebelumnya itu teman-teman, pada zaman dahulu kata taraweh itu belum dipakai pada saat zaman Rasulullah, dan kata taraweh itu baru dipakai ketika Umar bin Al-Khattab menjabat sebagai khalifah. Nah, kata taraweh itu sendiri berasal dari kata tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu artinya beristirahat. Nah, beristirahat di sini mengacu kepada kita ketika sholat sunnah. Jadi ketika kita sholat sunnah 2 rakaat, maka kita akan beristirahat dengan salam. Nah, jadi teman-teman, ketika pada zaman Rasulullah dulu, namanya itu adalah Qiyam Ramadan. Jadi sholat taraweh itu ketika pada zaman Rasulullah itu dikatakan sebagai Qiyam Ramadan. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendirikan sholat di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat ya teman-teman, hanya orang-orang yang beriman dan ikhlaslah yang akan mendapatkan ganjaran dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, terus harus kita ingat bahwa seperti yang ibu sampaikan di awal tadi, bahwa bulan Ramadan itu adalah ladang emas kita. Jadi ketika kita berbuat baik sekecil apapun, amal sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tetapi harus ingat bahwa
Hanya orang yang ikhlas beramal, ikhlas berbuat, itulah yang akan Allah lipat gandakan pahalanya. Bagaimana? Kan kita tahu nih, sekarang kita tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena wabah virus COVID-19 ini. Nah, ada sebuah cerita. Dulu pada zaman masih ada Rasulullah dan bukan dikenal sebagai taraweh ya, tetapi dikenal sebagai Qiyam Ramadan. Pada suatu malam di bulan Ramadan itu Rasulullah melaksanakan sholat sunnah, dan ketika melihat Rasulullah melaksanakan sholat itu, ada orang-orang di belakang Rasulullah yang ikut sholat. Dan ketika pada malam keduanya semakin banyak orang-orang atau yang sholat berjamaah mengikuti Rasulullah. Tetapi teman-teman, ternyata ketika malam ketiga dan keempatnya Rasulullah tidak melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, para jamaah sudah menunggu, tetapi Rasulullah tidak datang, tidak kunjung datang. Ketika pada pagi harinya Rasulullah datang dan bersabda. Apa sabdanya? Aku melihat apa yang kalian lakukan semalam. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar rumah, kecuali aku khawatir sholat tersebut diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak mampu. Apa yang tidak mampu? Seperti wabah kita sekarang ini. Nah, Rasulullah itu hanya mengingatkan kita bahwa sholat taraweh itu adalah sholat sunnah. Ketika kita tidak mampu untuk melaksanakannya, maka kita tidak usah untuk melaksanakan sholat itu di masjid secara berjamaah. Kenapa? Kita tidak mampu. Tidak mampu kita bukan karena kita sakit, bukan karena kita tidak mampu untuk bergerak, tetapi kita tidak mampu untuk bersama-sama karena ada wabah pandemi COVID-19 ini. Oke teman-teman, nah dari hadis itu bisa kita ambil sebagai dalil bahwa tidak ada kewajiban kita sholat berjamaah di masjid. Sampai sholat berjamaah di masjid boleh kita laksanakan kembali ketika wabah COVID-19 ini sudah berakhir. Dari hadis itu Rasulullah itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah yang terjadi di masa depan itu mempersulitkan umatnya? Nah, dari situ Allah sudah mengeluarkan hadisnya. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dari situ kita harus mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, dan Rasulullah sangat memperhatikan setiap umatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam menebar kebaikan, karena kebaikan yang kita tebarkan akan Allah lipat gandakan pahalanya kalau kita ikhlas dalam melaksanakannya. Dan Ibu berharap teman-teman jangan pernah berpikir bahwa perbuatan baik yang kita lakukan selama ini, selama bulan Ramadan ini, sudah dianggap cukup hanya dengan kita sholat, ngaji, puasa saja. Padahal selama masa pandemi COVID-19 ini diharapkan kita banyak-banyak beramal, banyak-banyak berbuat kebaikan. Insya Allah segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan maka akan Allah kembalikan kepada kita, maka Allah akan memberikan kita balasan. Ingat,
perbuatan baik maupun buruk yang kita lakukan, insya Allah akan Allah balas, walaupun kebaikan dan keburukan itu hanya sebesar biji zahra. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah, karena kalau kita sehat, kita akan tetap semangat dan maksimal dalam melaksanakan kebaikan dan beribadah. Oke, I miss you all. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.